Suatu hari, seorang bos traktor datang ke kantor Ferrari. Ia baru saja membeli sebuah Ferrari 250 GT. Tapi bukan pujian yang ia bawa, melainkan kekecewaan. "Ferrarimu bagus, tapi mesinnya terlalu kasar. Koplingnya buruk, sama seperti kopling di traktorku," katanya. Tapi alih-alih mendengarkan, Enzo Ferrari menatap tajam ke arahnya dan meremehkannya dengan berkata, "Kau mungkin tahu cara mengemudi traktor, tapi kau takkan pernah bisa mengendalikan Ferrari dengan benar." Ucapan itu menyakitkan, tapi sang bos traktor tidak membalas dengan kata-kata. Ia pulang dan diam-diam menyusun rencana balas dendam melalui brand yang saat ini kita kenal dengan nama Lamborghini. Dalam video ini, kita tidak hanya akan belajar tentang kisah sukses Lamborghini, tapi juga tentang bagaimana membalas dendam dengan cara yang elegan. Ferruccio Lamborghini lahir pada 28 April 1916 di Renazzo, Italia. Ia tumbuh dalam keluarga petani anggur yang memiliki kebun sangat luas. Tapi meskipun berasal dari latar belakang pertanian, Ferruccio tidak pernah tertarik buat ngurus kebun. Sejak kecil, ia justru tergila-gila pada mesin. Hal inilah yang bikin Ferruccio mutusin buat masuk ke sekolah teknik bernama Fratelli Taddia. Sayangnya, keputusan ini ternyata tidak mendapatkan restu dari sang ayah, yang ingin Ferruccio meneruskan bisnis pertanian keluarganya saja. Karena perbedaan pandangan itu, setelah lulus, Ferruccio memutuskan untuk hidup mandiri. Ia sempat bekerja sebagai mekanik di Cavalier Righi, sebuah perusahaan yang memproduksi suku cadang kendaraan militer. Sampai akhirnya Perang Dunia Kedua pecah. Ferruccio direkrut menjadi mekanik untuk Angkatan Udara Italia dan sempat ditawan oleh tentara Inggris selama setahun, sebelum akhirnya dibebaskan dan kembali ke kampung halamannya setelah Perang Dunia berakhir. Tapi meski baru bebas dari tawanan Inggris, sifat keras kepalanya tetap nggak luntur. Ia tetap menolak ajakan sang ayah buat terjun ke dunia pertanian. Ia justru membuka usaha jual beli kendaraan bekas. Ia membeli kendaraan yang rusak, memperbaikinya, lalu menjualnya kembali. Dari sana, bisnisnya terus berkembang. Dari motor, mobil, hingga traktor. Tahun 1948, ia menciptakan traktor pertamanya, Lamborghini Carioca, traktor ekonomis yang powerful. Singkatnya, produk ini laku keras di daerahnya dan menjadi titik awal kesuksesan bisnisnya. Traktor yang dibuat dengan kerja keras ini jugalah yang akhirnya berhasil meluluhkan hati sang ayah. Sang ayah bahkan datang dan meminjamkan sertifikat kebun keluarganya agar bisa digadaikan menjadi modal awal Ferruccio memulai produksi traktor skala massal. Berbekal uang hasil gadai kebun sang ayah, Ferruccio membeli 1000 mesin Morris 6 silinder 3500 cc, mempekerjakan lebih banyak orang, dan mulai memproduksi traktor secara massal. Traktor produksi massal pertamanya adalah Lamborghini L33 yang dirilis pada tahun 1951. Bisa dibilang, ini adalah waktu yang sangat tepat, karena 1 tahun setelahnya, pemerintah Italia memberikan kebijakan khusus yang mempermudah para petani minjem duit buat beli mesin bertani. Dukungan kebijakan ini disertai kualitas produknya yang terkenal kuat, terjangkau, dan gampang dirawat, membuat bisnis traktor Pak Ferruccio berkembang pesat. Di era 50-an, perusahaan Lamborghini Trattori menjadi salah satu perusahaan traktor terbesar di Italia. Dari bisnis inilah, Ferruccio mengumpulkan kekayaan yang membuatnya bisa menikmati gaya hidup mewah, tinggal di villa megah, berlayar dengan kapal pribadi, dan tentu saja mengoleksi mobil-mobil sport terbaik di dunia. Menurut pengakuannya dalam Lamborghini Talk, di era 50-an, ia memiliki mobil-mobil seperti Alfa Romeo Sprint 1900, Lancia Aurelia B20, Maserati 3500 GTS, Jaguar E-Type Coupe, dan yang paling ia banggakan, Ferrari 250 GT. Ferruccio suka banget sama mobil ini.
Ia bahkan punya 3 mobil 250 GT sekaligus saat itu. Tapi masalahnya, koplingnya jelek banget. Ia bolak-balik 4 kali ke bengkel Ferrari cuman buat benerin kopling mobilnya. Sampai akhirnya ia muak juga dan mutusin buat benerin sendiri koplingnya di pabrik traktornya. Ia nyuruh mekaniknya buat bongkar dan cari tahu di mana masalahnya. Dan setelah dibongkar, ternyata jenis dan merek komponen kopling yang dipakai di mobil Ferrarinya identik banget dengan kopling yang biasa ia pakai di traktor buatannya. Hal ini tentu aja bikin Ferruccio geram. Hingga suatu hari, ia datengin Enzo Ferrari dan mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia berkata, "Ferrarimu bagus, tapi mesinnya terlalu kasar. Koplingnya buruk, sama seperti kopling di traktorku." Tapi alih-alih mendengarkannya, Enzo Ferrari justru menatap tajam ke arah Ferruccio dan meremehkannya dengan berkata, "Kau mungkin tahu cara mengemudi traktor, tapi kau tak akan pernah bisa mengendalikan Ferrari dengan benar." Ucapan itu menyakitkan, tapi sang bos traktor tidak membalas dengan kata-kata. Ia pulang dan diam-diam menyusun rencana balas dendam. Sepulang dari pertemuan yang menyakitkan dengan Enzo Ferrari, Ferruccio benar-benar nggak tinggal diam. Ia tahu satu hal, kalau ia mau membungkam ucapan sombong Enzo, ia harus melakukannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil karya. Karena hal inilah, ia mulai menyusun rencana untuk membuat brand mobil sport tandingan Ferrari. Meskipun sebenarnya ia sendiri merupakan mekanik, Ferruccio sadar betul kalau dia nggak akan bisa sendirian. Ia butuh tim buat proyek balas dendamnya. Ia pun menghubungi 3 tokoh penting yang sangat berpengalaman di bidang permobilan, yaitu Gianpaolo Dallara, ahli sasis visioner, Paolo Stanzani, insinyur mesin dan transmisi, dan yang terakhir ada Bob Wallace, test driver berbakat asal Selandia Baru. Bersama dengan tim ini, akhirnya pada tahun 1963, Ferruccio secara resmi mendirikan Automobili Ferruccio Lamborghini SPA yang berlokasi di Santa Agata, Bolognese, beberapa kilometer saja dari markas besar Ferrari. Logo banteng dipilih bukan cuma karena itu zodiak Ferruccio, tapi juga sebagai simbol perlawanan pada kuda cingkrak Ferrari. Misi awal Lamborghini sederhana tapi ambisius, menciptakan mobil sport yang cepat, elegan, tapi tetap nyaman digunakan sehari-hari. Dan hanya dalam waktu kurang dari setahun sejak ucapan sinis Enzo Ferrari menghantam harga dirinya, Ferruccio Lamborghini berhasil membalas kata-kata sombong Enzo dengan sebuah mobil prototipe bernama Lamborghini 350 GTV. Mobil ini belum sempurna, tapi cukup untuk membuat dunia otomotif mulai melirik dan Ferrari mulai ketar-ketir. Bahkan kabarnya, suatu hari saat Ferruccio bertemu Enzo di sebuah restoran, Enzo hanya membuang muka dan menolak menyapanya. Namun meskipun telah dipamerkan, mobil prototipe ini tidak sempat diproduksi massal karena dianggap terlalu kompleks. Tapi dari mobil inilah lahir versi final, yaitu Lamborghini 350 GT. Mobil ini dirilis pada tahun 1964 dan langsung mencuri perhatian publik otomotif Eropa. Desain bodinya digarap oleh Carrozzella Touring dan mesinnya sebuah V12 3,0 liter racikan Giotto Bizzarini, ex-insinyur Ferrari yang juga pernah merancang mesin untuk Ferrari 250 GTO. Mobil ini nggak cuman kenceng, tapi juga lembut saat dikendarai, nyaman untuk perjalanan jauh, dan kualitas rakitanya jauh lebih rapi dari mobil-mobil Ferrari saat itu. Banyak orang yang bilang, kalau Ferrari adalah mobil untuk balapan, Lamborghini adalah mobil untuk menikmati hidup. Singkatnya, Lamborghini 350 GT sukses besar, dan hanya 2 tahun setelahnya, Lamborghini merilis mobil yang mengubah sejarah otomotif dunia, Lamborghini Miura. Ya, supercar pertama di dunia. Mesinnya dipasang melintang di tengah, konsep revolusioner yang belum pernah ada sebelumnya. Desainnya penuh aura futuristik dan liar. Performanya nggak usah ditanya. Mobil ini bisa melaju dari 0 ke 100 km per jam
hanya dalam waktu 6,7 detik saja, menjadikannya sebagai mobil tercepat di dunia saat itu. Keberanian Ferruccio memadukan desain radikal dan teknologi canggih membuat dunia otomotif terkejut. Brand-brand lain mulai mengikutinya, termasuk Ferrari. Ya, bahkan sang kuda jingkrak akhirnya ikut menaruh mesinnya di tengah, mengikuti jejak mobil buatan seorang mantan tukang traktor ini. Ferruccio Lamborghini akhirnya berhasil membungkam kesombongan Enzo Ferrari, bukan dengan kemarahan, tapi dengan karya. Inilah cara yang paling elegan untuk membalas dendam. Cukup membuat lawanmu kehabisan kata. Tapi seperti halnya brand-brand lain yang berkembang secara cepat, Lamborghini tidak memiliki pondasi yang cukup kuat. Di awal 70-an, badai besar menerjang dunia otomotif, krisis minyak global. Mobil-mobil sport dianggap boros dan tidak relevan. Penjualannya pun menurun drastis. Di tengah tekanan finansial dan kelelahan karena beban bisnis, Ferruccio akhirnya menyerah dan mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Ia menjual semua saham mayoritasnya di perusahaan Lamborghini dan mundur dari dunia otomotif. Sang pendiri pergi, tapi nama Lamborghini belum mati. Pemilik baru silih berganti, termasuk sebuah perusahaan dari Indonesia milik Tommy Soeharto. Sang banteng terus bertarung, jatuh bangun, hingga akhirnya diselamatkan oleh Audi dan kembali bangkit jadi ikon supercar dunia seperti sekarang ini. Nah, sampai di sini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman kalian kalau menurutmu video ini menarik, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe Room 49. Kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.